Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Tadabbur Al-Quran, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Quran Surat Al-Ma'idah halaman 125. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran Surat Al-Ma'idah halaman 125. Kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم
لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berinteraksi kembali dengan Al-Quran, mentadaburi kembali Al-Quran, mengkaji kembali Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan fokus kepada ayat 106. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 106. Insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Allah berikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran yang kita baca pada kesempatan hari ini. Saya ingin mengajak, mari kita seperti biasa kita tap-tap layar terlebih dahulu. Kita kencengin lagi tap-tap layarnya supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk juga di-share kajiannya kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga yang ingin mengikuti kajian tadabbur Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kalau kemarin kita bisa tembuskan tap-tap layar sampai 100.000 ya, 100.000, 200.000 itu yang menyimak kajian bisa sampai ke angka 200 orang. Kalau kita istiqomah tap-tap layar, kita share kajiannya, alhamdulillah terbaca oleh algoritma, sehingga akhirnya sebaran live ini disebarkan kepada teman-teman sahabat Al-Quran yang lain. Akhirnya nanti ada orang yang ikutan istiqomah, ya. Istiqomah wasilah kita tap-tap layar, istiqomah wasilah kita ya men-share kajian kepada orang lain, maka itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Setiap kali orang tersebut menyimak kajian dari kita ya setiap hari, akhirnya jadi istiqomah ikutan tadabbur Al-Quran setiap hari, maka itu menjadi amal jariah bagi kita semua dan kita mendapatkan pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bang kakak sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana caranya mempersiapkan kematian yang indah berdasarkan tadabbur Quran harian Al-Maidah ayat 106 yang akan kita bahas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memahami Al-Quran, pemahaman dengan pemahaman yang lurus ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya
kesempatan untuk memahami Al-Qur'an. Di Quran surat Al-Maidah ayat 106 ada beberapa panduan yang, bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum kematian itu datang, ya, sebelum kematian itu datang, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus nomor satu nih, nomor satu adalah hendaklah kita berwasiat sebelum wafat, ya, berwasiat sebelum wafat. Jadi, kematian itu memang perlu dipersiapkan, karena kenapa? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Ya, pasti akan datang kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian dahulu itu, ya, pergi darinya, berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Suatu saat kalian pun akan bertemu dengan kematian itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang alimil ghaibi wasyahadah, mengetahui, ya, hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah berwasiat sebelum wafat. Jadi kita wasiat dulu kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita sebelum kita wafat. Tuliskan hak-haknya, cegah yang namanya sengketa dari yang namanya wasiat yang kita tulis. Warisan termasuk, ya, dipersiapkan, warisan apa saja sih didata, dipersiapkan sebelum kita wafat, dan itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100, nih ayat Quran surat Al-Maidah yang kita baca. Di sini ayat Al-Maidah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Hendaklah kalian saling bersaksi di antara kalian idza hadara ahadakumul maut. Ketika hadara, hadir. Ketika kematian itu hadir. Ketika kematian itu datang di antara kalian. Ya. Kemudian syaratnya juga apa nih? Syarat yang kedua adalah ketika kematian itu datang, ya, yang kedua adalah hadirkan saksi yang adil, ya. Hadirkan orang-orang yang kita percayai, ya, ketika menyusun wasiat itu, ya. Ketika menyusun wasiat, kemudian ketika kita tadi mau merumuskan warisan dan sebagainya, undang orang yang kita percayai, ya, dari sisi orang tersebut orang yang salih, kemudian orang tersebut adalah saksi yang adil, ya. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyat isnani dzawai adlim minkum, yang adil, ya. Dua orang saksi yang terpercaya untuk keabsahan dihadirkan, ya, dihadirkan saksi di antara kita. Siapa yang bisa yang menurut kita orang yang bisa kita percayai untuk menyimpan, ya, menyimpan kesaksian itu, menyimpan, ya, persaksian, menyimpan wasiat itu. Harus ada saksi, tidak boleh kita wasiat sendirian gitu ya. Siapa yang akan menjalankan wasiat kita? Kan nggak ada ya. Kita harus ada orang yang kita percayai, misalkan ketika nanti saya wafat, harta ini akan diberikan kepada siapa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di situ ada hukum juga tentang sumpah atas nama Allah, la yuqsimani billah. Ya, kami akan bersumpah atas nama Allah. Sumpah atas nama Allah pada dasarnya adalah sumpah yang sangat berat, sumpah yang sangat besar, ya. Ya, wallahi, yaitu adalah kalimat atau sumpah yang sangat berat, sumpah yang sangat besar itu ya, ketika seseorang bersumpah atas nama Allah. Dan ketika seseorang sudah bersumpah atas nama Allah, maka dia harus bersumpah dengan sumpah yang jujur. La yuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Wa ma'tadaina. Ya, jadi kita bersumpah atas nama Allah itu tidak boleh main-main. Sekarang banyak sekali orang yang bersumpah dengan atas nama Allah, ya. Dia mengatakan demi Allah dan seterusnya padahal dia jauh dari apa yang dia katakan. Allahu akbar.
Banyak sekarang orang-orang yang bersumpah dengan kesaksian palsu, sumpahnya sumpah yang palsu. Ada seorang pejabat, dia disumpah atas nama Allah, bahkan Al-Quran di atasnya, dia disumpah tapi dia berani, ya, berani apa namanya, ya, tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan amanahnya, berarti sumpahnya itu adalah sumpah yang palsu. Nah, itu termasuk orang-orang yang munafik yang disebut di dalam hadis ayatul munafiki salah satu idza hadzasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu kata Allah ada tiga. Idza hadzasa kadzaba. Kalau dia berbicara kadzaba, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia khianati. Ya, dia ingkari janji itu. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Maka ini tidak main-main ya, ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya karena itu semua adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh main-main dengan amanah itu. La syahadatuna haqqu min syahadatima. Jadi dan tidak boleh juga kita bersumpah atas nama yang lain. Nah, ketika kita bersumpah dengan nama ibu kita, dengan nama orang tua kita, atau sumpah dengan benda-benda lain, ya itu tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Misalkan orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu sering bersumpah atas nama ayah mereka, orang tua mereka, atau makhluknya Allah seperti demi bulan atau demi apa lagi? Demi bulan, demi apa lagi? Ya, demi matahari dan sebagainya. Itu nggak boleh. Ya. Kalau orang Sunda suka ada apa? Nah, istilahnya nih dengan apa, sumpahnya sambil megang-megang telinga gitu ya. Demi Allah gitu sampai dia pegang-pegang telinga. Nah, itu nggak boleh ya. Atau, apa namanya, potong telinga saya kalau saya berbohong. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau mau benar-benar bersumpah ya yang dalam tanda petik ya pengen orang itu percaya, ya udah kalau, seperti itu sumpahlah demi demi Allah karena sumpah demi Allah itu adalah sumpah paling tertinggi. Ya, sumpah yang paling tertinggi. Kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, itu berarti udah sumpahnya sumpah yang paling tinggi, kalau dia langgar dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Taib. Nah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda, abang kakak, sekalian, kita akan fokus pada pagi hari ini ke kalimat ini saja ya. Tapi dari kalimat ini pun sangat dalam ya maknanya ketika kita kaji ya. In antum darabtum fil ardi. Ketika kalian darabtum fil ardi melakukan perjalanan di muka bumi, fa asobatkum musibatul maut. Kemudian datang kepada kalian al musibatul maut. Nah, ini ya. Kemudian datang kepada kalian yang namanya musibatul maut. Perhatikan. Perhatikan ayat Al-Qur'annya. Fa asobatkum musibatul maut. Apa itu musibatul maut? Musibatul maut itu artinya adalah musibah yang sifatnya kematian. Musibah yang sifatnya apa? Kematian. Jadi kematian itu adalah musibah. Kematian itu adalah musibah. Boleh diketik di kolom komentar ya. Kematian itu adalah musibah. Kematian itu adalah musibah. Boleh diketik di kolom komentar supaya kita ingat. Atau boleh ditulis di buku hariannya masing-masing, buku tadabbur Quran masing-masing. Kematian itu adalah musibah. Kematian itu adalah musibah. Fa asobatkum musibatul maut. Kematian itu adalah musibah. Lihat nanti di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Walanabluwannakum, dan kami akan uji kalian bisyai'in dengan sesuatu yang kecil, minal khaufi dari ketakutan, wal ju'i ya dan kekurangan kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfusi. Nah, kita
Diuji dengan al-anfus. Diuji dengan apa? Anfus. Ya, dengan kehilangan nyawa. Kehilangan sosok yang kita cintai. Berarti kematian itu adalah yang namanya musibah. Dan Allah gambarkan kematian itu sebagai musibatul maut. Kematian itu adalah musibah. Nah, sehingga kalau kita sedang mengalami yang namanya musibah, ini sesuatu yang sederhana atau tidak? Kalau kita sudah mengatakan, oh kita kena musibah, sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang besar, sesuatu yang remeh atau sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oh, sesuatu yang luar biasa, nggak main-main perkaranya, karena kita sedang diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tadaburi, nah kematian itu adalah tadi, kematian itu adalah musibah nih. Kematian itu adalah musibah. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jika kamu berpergian di muka bumi, lalu kamu ditimpa musibah. In asob fa asobatkum musibatul maut. Kita mendapat musibah yang namanya musibah kematian. Dan musibah kematian ini suka tidak suka, mau tidak mau suatu saat akan datang kepada kita, suatu saat akan menimpa kepada kita. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Sehingga renungan dari ayat ini adalah peringatan terakhir. Kematian adalah akhir dari perjalanan dunia dan dia adalah gerbang menuju perjalanan akhirat. Dan sebuah musibah yang pasti menghampiri. Kematian itu adalah musibah yang akan datang kepada kita. Musibah terakhir yang akan datang kepada kita, kematian, yang nanti ternyata juga menjadi gerbang pembuka musibah-musibah yang lain. Wa iya'udzubillahi min dzalik. Menjadi gerbang kematian-kematian yang musibah-musibah yang lain kalau kita mendapatkan azab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Kematian adalah pengingat bahwasannya kita semua di dunia ini adalah fana. Dan pentingnya persiapan untuk kehidupan yang abadi. Kita ini hidup berapa lama lagi sih? Kita hidup berapa lama lagi sahabat Al-Quran? Sebentar sekali. Sebentar sekali. Kehidupan kita tinggal sebentar lagi. 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada lagi di sini. 50 tahun yang akan datang kita tidak akan ada di sini. 20 tahun yang akan datang kita tidak tahu apakah masih ada di sini. 10 tahun yang akan datang tidak tahu juga. Sekarang 2026. 10 tahun yang akan datang 2036 apakah kita masih ada? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. 2000 sekarang 2026. 2126 kita udah nggak ada di sini. 2126 ya Allah 100 tahun ke depan ya. Kita udah nggak akan ada di sini. Harta yang kita idam-idamkan, harta yang kita usahakan, ikhtiarkan, mobil kita yang canggih itu, ya, rumah kita yang kita cintai itu, 100 tahun yang akan datang udah berubah, udah nggak akan ada lagi. Ya, mobil udah menjadi rongsokan, rumah yang kita banggakan sudah ambruk barangkali, diganti dengan yang lain, kepemilikannya sudah berubah, bisa jadi dijual, bisa jadi oleh anak cucu kita. Nggak akan ada yang tahu. Artinya dunia itu sementara sahabat Al-Quran. Dunia itu ayah bunda abang kakak sekalian sangat sementara, sebentar saja. Ya sebentar saja. Harta yang kita milikin semua akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap kalian akan fana. Akan fana. Setiap kalian akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan sementara, akan fana, akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram yang maha memiliki kemuliaan dari lagi maha memiliki jalal keindahan. Allahu akbar. Jangankan tadi 100 tahun, 10 tahun ke depan, 2036 apakah kita masih ada? Wallahu a'lam.
20 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan kita tarik ya 1 jam yang akan datang. Kita nggak pernah tahu ya, 1 jam yang akan datang, 1 menit yang akan datang, bahkan 1 menit yang akan datang pun kita nggak pernah tahu. Ya, 1 jam yang akan datang, 1 menit yang akan datang, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. 1 detik ke depan kita nggak pernah tahu. Ya, dan betapa banyak manusia-manusia yang mengira dirinya masih akan bisa hidup esok hari. Ternyata pada saat itu Allah panggil untuk pulang. Betapa banyak manusia yang ketika direkam lewat CCTV, ya kemudian dia ambruk, dia jatuh. Mungkin orang tersebut tidak akan pernah mengira bahwasannya dia akan mati pada hari itu, pada saat itu. Nggak akan ada yang tahu, kita nggak pernah tahu. Ya mungkin semua orang nih kalau ditanya nih, kalau orang yang wafat tiba-tiba itu ya, tiba-tiba wafat ditanya, "Kamu nyangka nggak akan meninggal hari ini?" Mungkin orang tersebut tidak akan pernah menyangka, ya, tidak akan pernah menyangka, "Oh, saya nggak pernah nyangka bakal meninggal hari ini. Saya nggak pernah nyangka detik inilah adalah detik terakhir saya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan kematian itu. Karena karena husnul khotimah itu bisa kita rancang. Husnul khotimah itu bisa kita rencanakan. Husnul khotimah itu bisa kita persiapkan. Ya, bisa kita persiapkan. Ada pernah kita kaji ya selama 4 hari dulu, masih ingat ada yang pernah ikutan nggak dulu kelasnya? Saya pernah buat program merancang kematian husnul khotimah ya, masih ingat? Berdasarkan hadis-hadis sahih kita kaji, berdasarkan sirah dulu kita pernah kaji ya. Ada yang pernah ikutan waktu itu? Masya Allah. Masih ingat ya? Ternyata husnul khotimah itu bisa kita rancang dari berbagai macam hadis. Apa aja sih kematian-kematian yang pada saat itu mendatangkan kematian. Yang husnul khotimah itu ada dari berbagai macam hadis. Dan kita tinggal tiru, tinggal ikuti, ya, tinggal persiapkan. Ya. Salah satunya dengan apa? Birrul walidain. Ya, masih ingat ya? Nah, Ustadz belum ikutan pada saat itu, belum kenal sama Ustadz. Berarti belum rezeki ya. Iya, Masya Allah. Ada banyak ya, bagaimana kita akhirnya memiliki visualisasi kematian. Ya, visualisasi kematian husnul khotimah itu seperti apa. Ya, dibayangkan. Itu namanya tazkiratul maut. Ya, caranya ada seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita nggak akan bahas itu karena waktunya nggak cukup ya kalau membahas hal itu. Akan tetapi ya salah satunya orang yang bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah itu adalah orang yang apa? Orang yang sabar dalam ujian-ujiannya. Mereka yang selalu ketika ditimpa ujian sabar, sabar itu endingnya musibatul mautnya akan baik. Begitu ya, insya Allah. Baik, jadi kematian itu adalah apa tadi? Kematian itu adalah musibah. Yang namanya musibah harus kita eh, berdoa agar terhindar darinya, dalam tanda petik terhindar dari kematian yang tentunya husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya. Baik. Jadi yang terkait dengan bukan kelas proposal hidup beda lagi ya waktu itu dengan yang ini, dengan yang kelas kematian husnul khotimah dulu ya pernah kita bahas selama 4 hari. Baik ya. Kita lihat sekarang ini. Saya ingin ajarkan sebuah doa. Doa agar kita terhindar dari tergelincir saat sakaratul maut. Sudah hafal belum doanya? Sudah hafal belum doanya? Doa agar kita tergelincir dari sakaratul maut. Ini sakaratul maut nih. Siapa yang belum tahu boleh ketik angka 1 doanya. Ini pernah saya bahas sebetulnya ya, tapi mungkin lupa. Nggak apa-apa ya, terus kita bahas ya. Mungkin ada juga yang belum ikutan kan. Ya, ada juga yang banyak yang belum ikutan. Jadi sekarang kita insya Allah akan bahas. Ya, bismillah.
Doa terhindar dari saat tergelincir saat sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu adalah detik-detik paling krusial. Detik-detik paling krusial dalam kehidupan kita. Ketika seseorang sholat, misal, ketika seseorang itu sholat, dia sholat ikutan imam, dia mengikuti imam. Dari rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, sampai rokaat terakhir, dan imam membaca satu rokaatnya satu juz. Kebayang ya, satu rokaatnya satu juz. Lama tidak? Lama tidak? Lama. Satu rokaat satu juz, satu rokaat satu juz, satu rokaat satu juz. Dia ikuti dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram dia ikuti sampai akhirnya dia menjelang salam, menjelang salam, udah di tahiyat terakhir, posisi tahiyat terakhir, kemudian imam mau membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian maaf, sebelum imam salam itu dia mohon maaf ya, mengeluarkan angin, kentut, buang angin. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Sah enggak? Sholatnya dari rokaat 1 sampai rokaat 2, sampai rokaat keempat. Satu rokaatnya satu juz. Dia ikuti dari awal sampai akhir, ketika tahiyat terakhir, sebelum dia salam, dia kentut. Dia keluar angin. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya jelas tidak sah. Karena dia kentut sebelum salam. Akhirnya karena sholatnya tidak sah, ya, sholatnya itu dia tidak sah, ya tidak diterima, tidak menjadi pahala, ya, kecuali mungkin pahala mendengarkan Quran dia dapat begitu ya. Tapi pahala sholatnya dia tidak dapat. Kenapa? Karena syarat sah diterimanya sholat itu dia tidak penuhi. Kemudian misal ada seseorang saum, sebentar lagi nih bulan Ramadan, ada seseorang saum dari pagi. Ya, pagi nih dia pagi dari sahur dia sahur, ya, dia sahur. Setelah itu dia apa tuh? Nah, dia bangun, dia saum sampai nanti menjelang maghrib, 5 menit lagi dia masuk ke eee, waktu azan atau 1 menit aja, kurang dari waktu azan. 1 menit kita buka puasa lebih cepat daripada azan, padahal azannya belum masuk. Sah atau tidak saumnya? Sah atau tidak saumnya ya Bunda? 1 menit lagi mau buka nih. Kita makan duluan, minum duluan, padahal belum masuk waktu salat. Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Tidak sah. Kenapa nggak sah? Kan belum masuk waktu maghrib, dia sudah buka. Dia tidak sah. Allahu Akbar. Kalau saum saja bisa tidak sah karena gara-gara belum masuk waktunya. Kalau sholat saja bisa tidak sah ya gara-gara belum salam dia sudah batal. Tapi kita berbicara bukan tentang sholat dan tentang saum. Kita sedang berbicara tentang kehidupan. Bayangkan, kita hidup sekian puluh tahun beribadah, baca Al-Quran, sholat, mengkaji, ya, qiyamul lail, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Di detik-detik kematian kita, datang setan menggoda kita, kemudian setan akhirnya berhasil memalingkan kita dari tauhid. Memalingkan kita dari tauhid. Ya, akhirnya dia keluar dari agama Islam di detik-detik terakhir. Itu setan akan datang memang. Di hadisnya jelas ya. Setan akan menggoda kita sehingga akhirnya kita terjerumus tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah. Dan banyak kejadian setan itu berubah wujud ya menjadi apa? Menggoda datangan seperti arwah orang tua kita ketika sakaratul maut itu. Makanya orang sakaratul maut itu banyak yang bisa melihat kan?
Banyak yang bisa melihat kembali orang tua yang sudah wafat, itu kan dia banyak yang lihat, "Tadi saya lihat orang tua saya," gitu kan, orang temannya, sahabatnya, seakan-akan datang. Itu digambarkan di dalam Quran surat Qaf, ya. Ketika seseorang itu akan wafat, ya, itu digambarkan, setan itu datang, ya, menggoda manusia. "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid." Maka kami singkapkan, ya, penutup atau tabir yang menutupi mata mereka disingkapkan sehingga mereka bisa melihat, ya, apa-apa yang mereka dahulu tinggalkan berupa amal soli dan sebagainya. Pandangan mereka menjadi apa? Menjadi sangat tajam. Fakasyafna angka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Datanglah akhirnya setan itu berupa apa? Orang tua kita mengatakan, "Nah, jangan ikuti Islam, keluarlah dari Islam. Karena Islam itu begini-begini, ikutilah agama kami, ini bapak ibu sudah merasakan," dan sebagainya. Itu setan di detik-detik terakhir itu, ya. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ya. Dilihatkan amal-amal betul, dilihatkan amal ibadah juga, tapi pandangan mereka bisa menjadi tajam. Dan di detik-detik terakhir Allah tampakkan, ya, di surga atau neraka mereka dan setan akan tadi berbentuk orang tua mereka atau berbentuk siapapun itu menggoda, ya. Tujuannya menggoda mereka, ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Ini kejadian yang akan terjadi pada saat sakaratul maut itu datang. Ya, sampai akhirnya Rasulullah memberikan panduan kita doa dan hadisnya sahih. Ya, dan kalau bisa kita hafalkan, amalkan, ya, doanya. Ya, amalkan doanya. Kalau bisa amalkan doanya. Apa doanya? Kita lihat. Doa terhindar dari tergelincir saat sakaratul maut. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan saat sakaratul maut itu datang. Ya. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari yatakhabbatani syaitanu indal maut, digelincirkan oleh setan ketika kematian itu datang. Dan banyak kejadian, ya. Datang si fulan gitu ya, menggoda orang tua kita, menggoda seseorang yang mau wafat, berbentuk tadi bayangan-bayangan atau berbentuk apa? Berbentuk citra, ya. Orang tua, citra siapa orang yang dikasihi dia, ya, mengajak untuk keluar dari agama Islam. Dan itu banyak kejadiannya, banyak kisahnya. Ya, banyak yang kisahnya. Ya. Orang digoda setan ketika kematian atau sakaratul maut itu datang. Ya. Jadi kita harus hafalkan doa ini. Baca setiap hari, setiap saat, kapanpun, nggak ada harus dibaca setiap ini sebanyak mungkin kalau kita bisa baca, ya. Ya, diamalkan dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Kalau nunggu sakaratul maut itu datang udah telat. Ya, jadi hafalkan, baca dari sekarang terus. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan saat sakaratul maut itu datang. Saya pernah melihat, ya, ketika orang tua dirawat di rumah sakit, banyak sekali kematian yang saya perhatikan dan saya lihat di depan mata saya, mata kepala saya sendiri. Masya Allah, subhanallah, itu banyak orang-orang yang tiba-tiba apa? Ya, tiba-tiba bisa melihat lagi siapa, banyak yang bisa melihat, ada melihat siapa si fulan, ada yang melihat ini, ada yang melihat anaknya, ada yang melihat anak kecil, ada yang melihat macam-macam. Nggak lama kemudian meninggal. Ya, nggak lama kemudian dia meninggal. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Pandangan mata menjadi sangat tajam. Orang yang mau meninggal itu. Ya, hijab yang gaibnya itu sudah tersingkap. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah,
ya, aku berlindung dari godaan setan ketika sakaratul maut itu datang. Ya, bisa juga baca banyak doa-doanya, ya Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ya, banyak doanya. Ya, banyak doanya, tapi ini bisa kita hafalkan juga. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung dari kematian yang digelincirkan ya. Orang-orang yang tadinya muslim tapi digelincirkan di akhir hayatnya. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang tadinya banyak kisah-kisah su'ul khotimah ya. Ada di zaman tabi'in ada seseorang yang dia itu muadzin ya, dia muadzin kemudian digelincirkan ketika kematiannya, ya muadzin itu akhirnya ketika naik menara kemudian dia ingin melakukan azan, mengumandangkan azan. Ketika itu dia melihat dari kejauhan dari atas menara itu ada seorang wanita yang cantik. Ternyata wanita yang cantik itu adalah seorang Nasrani. Kemudian akhirnya karena tergila-gila cinta sekali dengan orang tersebut, akhirnya wanita tersebut memprasyaratkan ya, "Kalau kamu ingin menikah denganku, kamu harus masuk agamaku." Dia keluar akhirnya dari Islam, masuk ke dalam agama mereka, kemudian tidak lama kemudian dia mati. Nauzubillahi min dzalik. Jadi setan itu punya berbagai macam cara dan langkah supaya kita tergelincir. Kenapa? Karena tujuan setan adalah mencari sebanyak-banyaknya manusia yang bisa ikut ke dalam neraka, ya. Bebas dibacanya mau kapan pun, mau sebelum sholat, mau sesudah sholat, mau dalam sujud, itu boleh. Dalam tahiyat terakhir boleh gitu ya. Nah, karena ini bersumber dari hadis. Kapan pun dibaca boleh, sebanyak-banyaknya, semakin banyak kita meminta, semakin Allah akan jaga kita. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ini doanya ya. Jadi kita harus terus-terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan, dijaga dari yang namanya godaan setan ketika sakaratul maut itu datang. Kenapa? Karena sekali lagi setan itu nggak akan pernah ridho ya. Setan itu nggak akan pernah ridho ketika banyak orang yang masuk ke dalam surga. Nah, dengan doa ini ya kita berharap agar dijaga dari digelincirkan oleh setan ketika kematian itu datang. Ketika kematian itu datang. Selanjutnya, insya Allah saya ingin bahas juga nih. Kita pengen bahas juga nih satu doa lagi. Ini doa penting banget kita baca di zaman yang penuh dengan ujian, di zaman yang penuh dengan musibah, di zaman yang penuh dengan banyak sekali ya fitnah dan sebagainya, agar kita akhirnya bisa apa? Selamat dari kematian yang mengerikan. Kita kan pengennya wafat itu dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan bahagia. Kalau bisa pengen pengen itu kan wafat ketika baca Quran. Kalau bisa kita pengen wafat itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan belajar Al-Quran gitu kan. Pengennya itu, cita-cita kita ya, dalam keadaan bahagia, tidak merepotkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, begitu kan ya. Nah ini ada doa dari Nabi SAW dan hadisnya sahih, riwayat An-Nasai nomor 5531 ya. Tapi sebelum kita bahas, kita kencengin lagi tap-tap layarnya ya, sahabat Quran. Yuk kita kencengin lagi, nih Masya Allah tuh. Ketika tembus tap-tap layarnya 50.000 tap-tap layar, Masya Allah. Yang nonton bisa sampai 200 orang. Ya, 200 orang. Meningkat grafiknya terus ketika kita rajin tap-tap lah layar. Tapi kalau sepi, nggak ada tap-tap layar, ya paling di kitaran kita aja nih. Tidak terpromosikan siarannya. Oleh karenanya saya juga ingin mengajak ya, yang belum follow jangan lupa untuk follow terlebih dahulu ya. Yang belum follow akun ini jangan lupa untuk follow dengan mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas supaya bisa terus belajar tadabbur Al-Quran setiap harinya. Mengkaji Al-Quran setiap hari. Bahkan sekarang kita ada fitur setoran hafalan Quran setiap hari ya. Di live insya Allah kita ada juga program menghafal Al-Quran satu hari satu ayat surat Al-Baqarah. Sekarang sudah ayat ketiga ya. Insya Allah nanti setorannya kapan Ustadz? Setoran hafalan Quran di akhir live ini. Kita akan ada sesi setoran, yang mau setoran boleh ya 3 ayat. Begitu ya. Sip. Nah, kita akan bahas ya, kita akan bahas doa nih agar tidak mati mengerikan. Doa agar kita tidak mati dalam keadaan yang mengerikan. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita
diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, begitu yang tenang, ya, tidak menyusahkan dan tidak merepotkan orang lain. Perhatikan di sini ada doanya. Allahumma, silakan bisa diikuti di rumah masing-masing. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu indal maut an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladigha. Nah, ini hadisnya sahih bersumber dari Nabi. Allahumma, sekali lagi ya, ikuti di rumah masing-masing. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan indal maut an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhigha. Nah, ini dihafalkan juga boleh, ya. Nah, cara ngafalin doa gimana sih Ustadz? Ustadz kan sering ngasih banget, sering banyak banget ngasih doa-doa ini, doa ini, doa ini, doa ini gitu kan ya. Jadi banyak banget. Caranya sebetulnya nggak harus dihafalkan dalam tanda petik kita ngafalin banget. Itu boleh, bagus. Ya, kita ngafalin seperti itu. Cuman sebetulnya hafalan itu adalah repetition. Hafalan itu adalah apa? Pengulangan, 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 pengulangan. Kalau kita terus rutin mengulang, 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 insya Allah lama-lama hafal. Ya, lama-lama hafal. Ya, Ustadz susah untuk dihafalkan, dibaca boleh? Boleh. Di print boleh ya. Di print boleh. Dihafalkan lebih bagus supaya di mana-mana kita bisa baca ya. Jadi terus dibaca. Repetition. Kunci dari hafalan itu mengulang, banyak banyak ulang. Ustaz saya susah nggak hafal-hafal ya. Kita juga baru baca juga 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kita bacanya baru sekali, 2 kali bilang nggak tahu. Ya, udah nggak tahu gitu kan. Ibaratnya sekali, 2 kali, 3 kali nggak tahu, nggak hafal Ustaz, baru juga 3 kali, ya belum 100 kali, belum 300 kali, jadi ulang-ulang terus diulang-ulang, ya. Baca ini setiap hari, pagi misalkan baca, sore nanti baca. Pagi baca, sore baca, Allahumma inni a'udzubika minat taradi wal hadmi wal gharaqi wal hariq. Wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. An amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhiran. Terus saja. Ya, di print, tempel di dinding, tempel di rumah. Jadi setiap kali lihat kita bisa lihat ya. Lama-lama juga hafal. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebinasaan ya. Antaroddi itu apa? Terjatuh. Jadi kita jatuh dari tempat yang tinggi itu namanya taroddi. Ya, taroddi. Jatuh dari tempat tinggi. Maaf ya, punten. Sekali lagi, jatuh misalkan dari pesawat terbang. Kecelakaan, pesawat terbang kan jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian dia jatuh. Dan apapun yang sifatnya terjatuh dari tempat yang tinggi. Kita berlindung daripada kematian yang disebabkan terjatuh dari tempat tinggi. Kemudian wal hadmi. Al hadmi adalah kehancuran akibat tertimpa sesuatu. Ya. Misal kita ditimpa sesuatu, qadarullah kita wafat begitu. Ya, kehancuran tertimpa sesuatu. Wal gharaqi, kematian yang disebabkan oleh tenggelam. Ya. Atau wal hariki,
kematian yang disebabkan oleh kebakaran. Ya, kita berlindung daripada longsor, kejatuhan, ya, tertimpa sesuatu, tenggelam, kebakaran, ya, dan sebagainya, ya. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaiton indal maut, dan aku, ya, berlindung daripada kematian yang digelincirkan oleh setan ketika aku mati. Dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan berpaling darimu. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika. Mudbiron, dalam keadaan jauh dari Allah. Ini doa bagus banget ya, Masya Allah ya. Ya, kita berfirman, kita berharap kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan ya dekat dengan Allah, ya. Kita berlindung daripada mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiron. Aku berlindung mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Wa a'udzubika an amuta ladigha, dan aku berlindung dari kematian dalam keadaan tersengat. Tersengat apa? Binatang buas. Ya, tersengat dari binatang buas, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5531. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hadisnya sahih. Jadi kita berlindung daripada apa? Kematian-kematian yang mengerikan. Ya, kematian-kematian yang mengerikan. Ya, ini bisa nanti dihafalkan. Ya, nanti saya kirim filenya di grup seperti biasa, resume kajian seperti ini kita akan ya dari awal nih, dari halaman awal sampai halaman terakhir kita akan kirim di grup. Ada yang belum masuk grup? Ya, ada yang belum masuk grup, nanti bisa masuk grup ya, insya Allah ya. Yang belum masuk grup bisa nanti masuk grup supaya bisa dapat resumenya, supaya bisa dapat rekaman kajiannya. Alhamdulillah sekarang kita mulai rutin kembali ya memberikan ini ya, memberikan kajiannya, rekamannya. Jadi kalau ke skip hari kemarin bisa menyimak via rekamannya. Ada yang belum? Siapa coba yang belum masuk ke dalam grup sahabat Quran UWN, ketik angka 1. Yang belum masuk grup ya, supaya bisa nanti masuk ke dalam grup. Ya, yang belum boleh ketik angka 1 supaya ketahuan. Banyak nih, Masya Allah ya. Oh, ternyata banyak yang belum masuk. Nanti masuk ke grup Sahabat Al-Quran UWN. Setiap hari link kajian, jadi nggak akan telat kajian kita. Ya, termasuk hafalan Quran kita ada di dalam grup itu kan bisa ngisi polling nanti. Teman-teman bisa nanti sahabat Quran bisa ngafalin Quran bareng-bareng kita juga ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan cara masuk grup di akhir. Ya, insya Allah nanti di akhir akan kita jelaskan cara masuk ke dalam grup. Grupnya gratis, tidak berbayar, jadi banyak kegiatan di sana, ya, banyak proyek dakwah, ya termasuk wakaf dan sebagainya kita ada di sana, insya Allah ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat doa perlindungan dari kematian yang mengerikan nih. Yang pertama ini bisa dihafalkan, insya Allah mudah nih kalau nginget-nginget ini, gambar ini. Ya, kita buatkan visualnya supaya mudah. Hafalkan kata tarodi, al-hadm, al-ghorok, al-harik, an yatakhabbatani syaiton, dan al-ladhigo. Nah, ini doanya ya. Visualisasinya. Allahumma inni a'udzubika an taraddi. Nah, kita berlindung daripada antaroddi. At-taroddi adalah jatuh dari tempat yang tinggi atau tadi ya jatuh dari tempat yang tinggi. Wal hadmi ya tertimpa bangunan. Misalkan ada gempa, ada longsor, wa ya'udzubillahi min dzalik ya. Kita tidak mati dalam keadaan tertimpa bangunan. Kemudian wal ghoroki, dan kematian yang disebabkan oleh tenggelam. Ya, tenggelam. Kemudian al-harik ya, kematian yang disebabkan oleh yang namanya kebakaran ya, kebakaran. Kemudian an yatakhabbatani syaiton ya, digelincirkan daripada setan. Dan ladhigo itu adalah kematian yang disebabkan oleh tersengat binatang buas ya, tersengat hewan yang beracun. Nah, semuanya bisa dibaca setiap hari insya Allah ya. Nah, insya Allah.
Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita menghafal doa-doa ini. Sip, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terkena petir termasuk sengatan nggak? Ya bisa jadi ya. Kena petir sengatan bukan? Tersengat listrik mungkin ya, akan tersengat petir ya. Tersengat listrik ya, tersengat petir ya. Allah alam, ala kulli hal itu adalah kematian-kematian yang sifatnya ya keburukan yang kita ya berlindung darinya. Nah, nanti bisa dibaca setiap hari doanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan kita nanti akan kirimkan doanya di grup insya Allah. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke sesi Odoa. Sesi Odoa itu adalah sesi one day one ayat. Jadi kita menghafal sehari satu ayat. Nggak usah banyak-banyak, sehari satu ayat saja. Ya, sehari satu ayat. Dan ini Masya Allah kalau kita istiqomah, barokahnya akan sampai kepada kita. Insya Allah kita akan dapat barokah dari surat Al-Baqarah. Gimana sahabat Al-Quran? Ada yang sudah rutin menghafal Al-Quran? Ustadz, alhamdulillah semenjak ada One Day One Ayat, saya jadi rutin baca Al-Quran ya. Rutin menghafal Al-Quran. Barokallah kalau sudah ada yang seperti itu. Ustadz jadi semangat saya menghafal Al-Qurannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya dengan hafalan Al-Quran kita sehingga kita bisa ya istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang menghafal. Ya, dalam keadaan sedang menghafal. Ustadz, emang bisa gitu saya hafal Al-Baqarah? Bisa gitu saya hafal Al-Baqarah? Jawabannya bisa, semua orang bisa. Dan banyak ya di antara santri-santri kami yang dulu nggak pernah nyangka bisa hafal juz 30, dulu nggak pernah nyangka bisa hafal surat ini, surat itu, surat An-Naba, surat yang lain gitu. Tapi dengan izin Allah ketika istiqomah bisa ternyata menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Nah, sekarang kita akan hafalkan, tapi sebelum kita hafalkan, kita akan ada tadabbur dulu tentang ayat yang kita hafalkan ini supaya kita paham. Ya, kita lihat nanti tadabbur dulu supaya kita paham dulu. Nah, baik. Bismillah ya, kita tampilkan one day one ayat. Doa one day one ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Baik ya. Nah, ini ayatnya. Saya akan contohkan dulu, saya akan bacakan dulu ayatnya nanti ayah bunda bisa ikuti di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, ikuti ya di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ikuti di rumah masing-masing. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, di kalimat yu'minun dia tekan di sini. Ya ada hamzah di sini. Yu'minun, tekan di situ. Alladzina yu'minuna Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ustadz, ini panjang Ustadz ayatnya, mulai panjang Ustadz ayatnya. Nah, gimana caranya kalau sudah mulai panjang ayatnya? Penggal-penggal, potong-potong, ya. Potong-potong dulu aja, ngafalinnya segini dulu. Jadi ngafalin nggak usah langsung. Kalau terasa berat,
nggak usah langsung. Jadi misalkan ngapalin segini dulu, alladzina yu'minuna bil ghaib, misal. Ulang-ulang berapa kali? 20 kali. Minimal patokan kita 20 kali ya, baca dulu 20 kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus saja diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berapa kali? 20 kali. Oh, alhamdulillah Ustaz sudah hafal. Nanti lanjutkan wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Diulang lagi. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Terus diulang-ulang. Sudah hafal, nanti satukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah itu, oh udah hafal juga. Sekarang tinggal hafalin yang ketiganya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulang lagi. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ustadz kalau umur 60 tahun rada sulit mengingat hafalan. Enggak. Itu persepsi yang salah. Ya. Menghafal Quran nggak ada urusan dengan umur. Banyak, ada santri saya usia 80 tahun udah hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz. Ada yang 75 tahun udah hafal 5 juz. Bisa. Syaratnya ngafalin Quran itu mau. Ya, mau. Ya, kalau kita mau bisa. Nggak ada urusan dengan usia, tidak ada urusan dengan kecerdasan, yang penting mau banyak ngulang. Itu kunci ngafalin Quran. Ya, kunci ngafalin Quran dan mau banyak-banyak mengulang-ulang. Karena tujuan ngafalin Quran itu adalah banyak mengulang. Banyak ngulang. Kalau kita nggak mau ngulang-ulang ayat, ya sampai kapanpun nggak akan hafal. Dan tujuan kita bukan bisa baca tanpa melihat Quran, bukan. Ya, tapi tujuan kita adalah kita banyak mendapatkan pahala dari ayat yang kita baca. Pernah kita kemarin bahas ya, ini berapa banyak nih pahala yang akan kita dapat ketika kita nih mengulang-ulang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, nih ada berapa kita hitung ya, kita hitung 46 huruf di ayat 3. 46 kali 10 kebaikan. Kemarin sudah kita bahas, berarti 460 kebaikan yang akan kita dapatkan sekali kita baca. Ya, 460 kebaikan, banyak sekali nih. Kalau dia baca 10 kali aja, kita ulang 10 kali ayat ini, berarti 460 kali 10. Baca aja, nggak perlu dihafalin, berarti kita mendapatkan 4.600 kebaikan. Bagaimana kalau dia baca ayat ini 100 kali, berarti 4.600 jadi 46.000 kebaikan yang dia dapatkan. Dia pergi ke sekolah, nganterin anak sambil naik motor. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus sambil ada lampu merah, dia stopan di lampu merah, dia baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Lagi masak, ya, sambil potong-potong bawang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambil nyapu.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambil nyuci. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ustaz, kenapa sih kita harus ngapalin Quran? Kenapa sih kita harus ngafalin Quran, harus repot-repot ngafalin Quran, kenapa sih? Jawabannya karena kita nggak hafal nih, kalau kita baca Quran kan kita harus pegang nih, pegang Quran ini kan, kemana-mana kita harus pegang kan, harus pegang begitu. Harus bawa, kalau mau baca Quran kan harus buka dulu Quran. Nah, orang yang menghafal Al-Quran, dia nggak perlu buka Quran, tapi dia bisa baca Quran dan dia bisa dapat pahala. Kemanapun dia baca. Kemanapun dia pergi. Di mobil dia bisa baca Quran, naik sepeda dia baca Quran, dia pergi baca Quran, dia kemanapun dia banyak baca Quran. Sekarang kita udah hafalkan kan 3 ayat nih, 3 hari, selama 3 hari ini berturut-turut kita sudah hafalkan 3 ayat ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Dan akhirnya dia misalkan dia sholat, dia sholat. Tidak ada ayat yang ketiga kecuali ayat yang kedua dan yang ke satu ada. Sekarang kita di ayat pertama, misal nih saya analogikan ya, Ayat pertama, misal ya, ayat pertama dia baca di sini ya, coba sebentar. Misal dia baca di ayat pertama, ini kenapa kita harus ngafalin Quran, dahsyatnya menghafal Quran. Misal tadi di ayat pertama, ini ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat pertama diulang berapa kali? Misalkan ayah bunda mengulang, kemarin di ayat pertama mengulang 100 kali. Ayat kedua mengulang 50 kali. Ayat ketiga diulang baru misalkan 20 kali. Ketika nanti sudah hafal ayat 3, ayat 1 pasti dibaca nggak? Pasti dibaca. Hari pertama ayat bunda mengulang 100 kali. Hari kedua diulang lagi nih, nambah kan tabungannya. Jadi misalkan 120. Hari ketiga jadi 140. Hari kelima jadi 150. Hari keenam jadi misalkan 160. Sampai hari ketujuh dia jadi 170. Jadi ayat 1 ini nggak akan ada gitu kalau kita tidak pernah menempuhi tangga ini. Jadi semakin banyak hafalan kita, jumlah tabungan kita nih yang di ayat ini berarti semakin banyak. Jumlah tabungan yang di ayat kedua semakin banyak, jumlah ayat ketiga semakin banyak, terus gitu. Sampai akhir hayat kita bisa jadi selama usia kita sudah mengulang alif lam mim itu misalkan 1.000 kali, 100.000 kali misal. Sampai akhir hayat kita, ya kita mendapatkan pahala, setiap ngulang dapat lagi, ngulang dapat lagi, ngulang dapat lagi dari awal. Jadi perjalanan menghafal sekarang nih hari ini di ayat ketiga ini adalah titik pertama kita nabung. Besoknya gitu lagi, besoknya nambah lagi, besoknya nambah lagi, besoknya nambah lagi. Kira-kira ini adalah perdagangan yang akan rugi atau tidak? Ngafalin Quran itu adalah perdagangan yang rugi atau enggak? Rugi atau tidak? Tidak. Kenapa? Semakin hari akan semakin untung. Semakin hari akan semakin untung. Nambah, 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 nambah. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang tidak mau memulai. Ustadz nggak mau saya mah masih banyak salah Ustadz, nanti aja lah ngafalin Qur'annya. Itu rugi. Orang udah dapat berapa, kita masih masih diem aja gitu ya. Masih nggak mau aja. Ayo fastabiqul khairat. Ya, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Ayo berlomba-lomba. Ya jangan sampai kita menjadi orang yang diem aja ngelihat, nanti tahu-tahu ya, nih kalau kita rutin nih, ikuti aja apa kata Ustadz Wildan, nanti di hari ke-30 insya Allah teman-teman kalau istiqomah bisa hafal 30 ayat.
Bisa hafal 30 ayat. Dan kalau kita nggak ikutan, oh rugi ya, saya kenapa nggak ikutan ya? Padahal yang lain udah ikutan dari awal pertama tuh, Masya Allah. Dan nanti kalau udah 30 ayat, nanti kita akan ada nanti. Ya, Masya Allah. Kita nanti akan ada apa nih? Kita nanti akan ada tasmi. Satu halaman udah beres. Nanti kita akan siapa yang mau setoran satu halaman di sini, ya kita komalkan di sini. Oh Ustadz, satu halaman saya udah hafal. Baca dari awal sampai akhir satu halaman. Besoknya nanti 2 halaman, besoknya 3 halaman, 4 halaman, dan seterusnya. Gitu ya. Siap? Siap ya. Oh nanti kalau udah hafal Ustadz satu halaman, boleh nggak ditasmikan sama Ustadz? Boleh. Nanti saksinya di sini. Teman-teman yang menyimak hari ini akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Oh ternyata dia bisa. Dia pakai dalam sholat Al-Baqarahnya. Ya, dari halaman 1 sampai halaman 1 misalkan. Sampai halaman 1 sampai ayat 5 kan. Wa ulaika humul muflihun. Sholat qiyamul lail dia pakai hafalan. Allahu Akbar. Itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Taib. Kita bahas dulu ya kandungan ayatnya. Tadabur Al-Qur'annya, perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat dengan sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki adalah pilar dari ketakwaan. Ya, pilar utama dari ketakwaan. Jadi beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan rezeki adalah pilar ketakwaan. Pengamalannya, kita amalkan ayat ini, percayai janji Allah meski tak terlihat. Kedua, jagalah sholat tepat waktu dan khusyuk. Dan yang ketiga, rutinlah berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Ya, berarti hari ini kita amalkan apa yang kita baca, kita amalkan apa yang kita hafalkan. Satu, percayailah janji Allah. Dua, sholat tepat waktu hari ini. Kita ikhtiarkan sholat tepat waktu dan kita berikhtiar sedekah ya, rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amalkan. Sahabat Quran, ayah bunda, Ustadz ini kan mungkin akan lama ngafalin Al-Baqarahnya, 286 hari. Sebentar itu, kalau setiap hari kita satu ayat, 280 sekian ayat Al-Baqarah, 2 tahun, ya 1 tahun bahkan beres Al-Baqarah. Perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menghafal Al-Baqarah itu 12 tahun. Kita udah berapa hari nih? Udah 3 hari, alhamdulillah udah 3 ayat. Cepet itu. Umar bin Khattab itu hafal Al-Baqarahnya 12 tahun. Ngafal ini 12 tahun. Kenapa? Karena setiap kali menghafal satu ayat beliau ya Umar bin Khattab amalkan. Satu ayat hafal amalkan, satu ayat hafal amalkan, terus gitu. Sampai akhirnya 12 tahun. Anaknya lebih cepat, Abdullah bin Umar lebih cepat daripada Umar bin Khattab. Berapa? 8 tahun ngafalin Al-Baqarahnya. Nah kita, Masya Allah, kita ini baru 3 hari udah hafal 3 ayat. Baru 3 hari udah apa? Udah hafal 3 ayat, Masya Allah ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya jadi kita tuh cepet ngafalin Quran tuh setahun juga kalau istiqomah ya bunda bisa hafal Al-Baqarah insya Allah. Nanti kalau kita udah hafal nih, banyak yang hafal misalkan dia hafal setengah juz, nanti ada 30 ayat ya. Nanti kita akan ada namanya wisuda online. Ya wisuda di TikTok, wisuda hafalan Quran di TikTok, Masya Allah ya. Ada sekian orang, misalkan 30 orang yang hafal Al-Baqarah dengan live ini, wasilah live ini, Masya Allah ini keberkahan bagi kita semua ya. Kemarin kita data nih, kemarin kita data di grup. Ada yang belum masuk grup ya, nah yang belum masuk grup bisa ikutan, bisa masuk grup. Kemarin nih yang udah hafal surat Al-Baqarah, berapa nih? Udah hafal Al-Baqarah ayat kedua, ada 127 orang. Yang hafal Al-Baqarah ayat pertama ada 150 orang. Masya Allah, ini jadi pergerakan ini. Ya, dan bisa jadi kita yang pertama ya, Masya Allah ya. Dengan izin Allah kita yang menginisiasi ya setoran hafalan Quran pertama di TikTok. Nah, Masya Allah ya, setoran hafalan Al-Quran yang pertama di TikTok. Jadi teman-teman bisa setoran hafalan setiap hari di TikTok, insya Allah ya.
Ya, kalau belum bisa setoran bisa ngisi pollingnya di dalam grup, "Saya udah hafal Ustaz ayat pertama, ayat kedua." Gitu. Ya, kalau orang lain, kalau ustadz-ustadz yang lain kita fokus ke tahsin, insya Allah kita fokus ke hafalan Qur'annya. Kita saling melengkapi nih, ngisi kekurangan yang belum ada. Oh, di TikTok belum ada nih setoran hafalan Qur'an, berarti kita fasilitasi teman-teman untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Siap ya? Cara gabung ke grup gimana? Nah, silakan teman-teman yang punya nomor saya bisa ketik di kolom komentar, nanti saya akan inikan ya. Akan, apa namanya, pin. Nanti teman-teman bisa screenshot nomornya dan bisa masuk ke dalam grup insyaallah ya. Baik. Nah ini nih ada nih, silakan bisa di ini ya, di screenshot nomornya, kemudian nanti bilang, "Ustadz mau gabung ke dalam grup," nanti kita akan masukkan ke dalam grup ya. Nah, kita Al-Baqarah. Kenapa Ustadz nggak mulai dari juz 30? Enggak. Kita pengen mulai dari Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam Al-Baqarah itu ada barokah. Kata Nabi, "Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhadhaha barokah." Bacalah, hafalkanlah Al-Quran karena Al-Baqarah, karena di dalamnya ada keberkahan. Fa inna akhadhaha barokah. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkannya kerugian. Rugi orang yang nggak baca Al-Baqarah, rugi orang yang meninggalkan Al-Baqarah. Ya wala tastati'ul batalah, para penyihir tidak bisa menyihir orang yang hafal Al-Baqarah. Taib. Ya, siap ya. Yang siap setoran hafalan Quran, kita buka sesi setorannya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya mulai masukkan ya sedikit-sedikit ya. Di sini ada Bunda Niar, Bunda Arumi. Nah, Bunda Niar dulu, silakan Bunda. Ada Bunda Niar? Kalau nggak ada berarti ke Bunda Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ayat 3. Ayat 3 tuh. Oke, sip. Barakallahu fikum. Sudah dipakai Bunda dalam sholat? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana perasaannya ikutan hafalan Quran? Boleh Bunda. Iya, Mm-mm. Boleh Bunda, boleh. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda ya. Amin, amin. Sama-sama. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Selanjutnya Bunda Popi.
Sip, alhamdulillah. Sudah hafal 3 ayat ya Bunda ya? Gimana perasaannya menghafal? Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Bunda ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya, wah di sini udah ada 30 orang nih yang ngantri nih. Selanjutnya nih ada beberapa ya. Nih sebentar nih, Masya Allah. Saya masukkan dulu ya satu-satu. Bentar. Nih satu persatu ya saya masukinnya sebentar. Sip, cukup. 4 orang dulu. Bunda De Fapril. Silakan. Masya Allah, silakan Bunda. Oke, bentar. Bismillahnya kepanjangan. Bismillahir itu kepanjangan. Sip. Ayo kemana itu? Iya, itu kemana itu? Grogi ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Bunda deg-degan. Bunda sepertinya baru bergabung ya? Baru berapa hari Bunda? Iya. Masya Allah. Ini baru berarti baru 2 hari ya? Nemu siap. Nemu live ini dari siapa? Ada yang merekomendasikan atau tiba-tiba muncul di beranda? Oh, tiba-tiba muncul. Alhamdulillah tuh teman-teman ya, wasilah tap-tap layar tuh, wasilah share kajian, wasilah naikin apa, tap-tap layar jadi ada yang follow, jadi yang ikutan. Ini mudah-mudahan jadi amal jariah buat teman-teman semua ya. Amin. Wa jazakillah khair. Mudah-mudahan Bunda bisa istiqomah ya, setoran hafalan Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bunda Iva, silakan Bunda Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sip, Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda, Masya Allah. Beres ya? Nah ini Bunda Iva ini dulu ikutan setoran sama saya ya Bunda ya? Iya, Pak Ustadz, tapi sekarang udah lama tidak.
Kita belum setoran lagi ya, setorannya Iya Pak kita Ustadz. mulai lagi via, TikTok insya Allah. Kemarin sudah sampai juz 30 ya Bunda ya? Iya Pak Ustadz. Kemarin surat apa terakhir tuh? Terakhir Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Masya Allah tuh. Gimana perasaannya bisa setoran lagi? Oh, Masya Allah, ditunggu-tunggu banget Pak Ustadz. Ditunggu-tunggu banget, Alhamdulillah, Masya semoga Allah. bisa ada lagi. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Suka dipakai dalam sholat Bunda? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pahala ya bagi Bunda ya, Masya Allah. Amin. Sip, wa jazakillah khair. Selanjutnya ini inspirasi harian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Oke, coba diulangi wa yuqimunas shalah. Coba. Nah, wa yuqimunas sholata. Coba. Nah, di kalimat yungfikun, nih, lihat, perhatikan di sini yungfikun dia ikhfa. Nah, dia ditahan dulu ya Bunda, dengungkan dulu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun. Sip. Coba diulang. Ulangi lagi. Yunfikun. Yuk. Sip. Jadi jangan terburu Bu. Jangan terburu-buru ya. Yunfikun. Jangan dibaca yunfikun. Mhm. Nah, sip. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bunda Ai, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz kemarin gak ikutan karena adek. Qadarullah adik meninggal ya Bunda ya? Iya, Adik yang mana ya? adek, adek ipar, Adik ipar. adek ipar iya yang kebetulan ngajarnya sama Bunda. Saya pernah ketemu Jadi nggak Bunda kemarin waktu di Garut? kebetulan sakit. Oh Ini sakit. udah 10 bulan ini Oh Ustadz. gitu. Ya mudah-mudahan laki-laki perempuan Bunda? Perempuan, Perempuan. iparnya iya. Ya Sempat ngajar mudah-mudahan. bareng Bunda. Dia Ya. baru 46 usianya Ustadz. Mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah ya iman Amin Islamnya. ya Allahumma gfir Allah. laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Silakan Amin. Bunda boleh dimulai. eh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, sip. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah Wa khair. jazakillah khair. Dipakai di dalam sholat ya Bunda ya. Iya Ustaz. Udah rutin dipakai di dalam sholat? Insya Allah.
Alhamdulillah. Jadi sholatnya nambah ya hafalannya ya. Amin, amin. Amin. Oke sip, barakallahu fikum. Mudah-mudahan istiqomah Bunda ya. Amin, ya Ustaz. Amin. Sip. Selanjutnya, ini tuh kalau memang, ada di beberapa orang yang suara itu kadang ada yang jelas, kadang ada yang tidak, gitu ya. Ternyata saya nanyain ke Ustadz Gifari kan, Ustadz Gifari beberapa hari kemarin ke rumah, beliau silaturahim, saya nanya, "Ustadz, kalau komal seperti ini suara suka nggak jelas juga?" "Iya memang seperti itu," gitu. Bahkan ada di sebagian orang yang layarnya jadi hitam, ya. Jadi kalau ada suara yang nggak jelas mohon maaf, itu karena biasanya memang dari TikTok-nya sendiri masih ada bug ya. Toib, selanjutnya Bunda Widya, kemudian Bunda Zubaidah, kemudian Bunda Suyati. Nah, silakan. Nah, di sini ada Bunda Widya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bunda, insya Allah. Alhamdulillah, syukur. Boleh Bunda, boleh dimulai, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sip, Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Udah lama nggak kelihatan ya Bunda Widya? Kadang pakai akun yang satunya Oh Ustaz. gitu. Yang satunya ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah sekarang kita mulai ya, ternyata Al-Baqarah yang jadi Udah hafalannya. lama ketemu. Udah lama ditunggu-tunggu ya program hafalannya ya, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah mudahan bisa istiqomah ya di TikTok, setoran hafalan Qur'annya. Ya, sama panjenengan. Amin. Bismillah, semangat Bunda ya. Insya Sama Allah. Ustaz. Mudah-mudahan. Jazakallah khairan Wa katsiran. jazakillah khair. Selanjutnya Bunda Zubaidah. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Gimana Bunda perasaan ikutan tahfiznya? Senang Ustaz. Bahagia. Bahagia? Bisa, ya bisa laporan. Kemarin masih kepikiran aja. Kok belum laporan gitu. Masya Allah. Kasih atas bimbingannya. Semoga saya lebih istiqomah lagi dalam membaca Al-Quran. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan menghafal Qur'annya. Bismillah, ini langkah awal ya Bunda ya.
dalam menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sip. Selanjutnya Bunda Suyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Bunda jadi nambah ya hafalannya Al-Baqarah sekarang. Masya Allah, barakallahu fikum. Juz 30 udah beres Bunda? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baca saya di rumah, belajar kasihnya Ustaz. Per tanggal 30 Rajab kemarin, 30 selesai Ustaz. Masya Allah, 30 Rajab ya? Ustaz, ini saya bisa udah 1 juz Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Juz 29, Mm-mm. Al-Mursalat sudah selesai. Mm-mm. Al-Insan setoran sudah 15 ayat Ustaz tadi pagi. Masya Allah. Tambah Al-Baqarah ya? Ini baru hari ini Ustaz ikutnya karena kemarin katanya ketinggalan di rumah anak jadi nggak ikut. Iya, iya. Pas pulang apa di rumah kan kasih saya 36 Ustaz. Mm-mm. Jadi tadi ada ketinggalan. Tapi insya Allah Ustaz semangat Ustaz. Masya Allah. Bunda usia berapa tahun? 56 Ustaz. 56 tahun tuh teman-teman. Masya Allah sahabat Quran. 56 tahun bisa ya Bunda ya ngapalin juz 30. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lewat Ustaz Gifari, lewat Ustaz Gildan, Kenangan, presentasi dari awal Ustaz dari bata-bata. Masya Allah. Dari terbata-bata ya. Masya Allah. Oh gitu. Allahu Akbar ya. Oh, Masya Allah nih saya merinding nih. Dari terbata-bata banget, kemudian belajar gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi 1 juz 29, sekarang juz 1 juga mulai menghafal. Wah luar biasa nih. Harus Ustaz ikut. Insya Allah semoga Allah beri pertolongan, beri hidayah. Amin, Masya Allah. Nih teman-teman jadi semangat ya, harus lebih semangat ya. Terima kasih ya Bunda ya, Masya Allah saya banyak belajar juga dari Bunda ya tentang semangatnya, ikhtiarnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya kita bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman Masya Allah sahabat Quran. Itu bisa ya Bunda Suyati dari nggak bisa baca, dari terbata-bata sampai bisa lancar dari baca Qur'annya. Sampai bisa hafal Al-Quran. 1 juz, sekarang udah mau ke juz 29 ya. Al-Mursalat dan surat Al-Insan udah setoran. Al-Baqarah juga mulai ngafal. Masya Allah. Kita harus lebih semangat ya. Senang sekali di sini kita fastabiqul khairat ya, bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua dalam belajar Al-Qur'an. Ini masih ada berapa lagi ya yang mau setoran nih? Di sini ada 22 orang lagi ya yang mau setoran. Nah, mohon maaf karena saya ada agenda lagi nih, teman-teman, sahabat Quran.
Jadi saya belum bisa nerima setoran yang lain. Mudah-mudahan nanti next time kalau ada kesempatan lagi, kalau ada live lagi, insya Allah kita nanti kasih kesempatan yang mau, setoran bisa setoran, ya. Kalaupun nggak setoran, alhamdulillah bismillah, mudah-mudahan jadi, setiap hari menghafal aja di rumah ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya, insya Allah. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.